Pemerintah melalui Kementerian Agama menetapkan awal Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 3 April 2002. Namun sejumlah kalangan sudah memulai melaksanakan ibadah puasa ini sejak Sabtu kemarin. Betul, bahkan ada beberapa yang Jumat ya. Jadi ada beberapa perbedaan. Nah, untuk membahas bersama, kita akan bersama dengan Asrorun Niam, Ketua MUI Bidang Fatwa, yang sudah bergabung bersama sambungan Zoom bersama kami. Halo, selamat pagi Pak Niam. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sahur ya. Iya, terima kasih Pak. Di sahur pertama kali ini sudah bergabung bersama kami, sudah mau bersama layar CNN Indonesia untuk berbagi sedikit, karena ini kemudian ada pembahasan di publik begitu Pak, ada beberapa perbedaan, ada ormas yang memulai Jumat, ada yang mulai Sabtu, sementara kita bersama memulai pada hari ini sesuai dengan hasil sidang isbat. Nah, bagaimana sebenarnya kita harus memaknai perbedaan ini Pak Niam? Ya, yang pertama masalah penetapan awal Ramadan, awal Syawal, awal Dzulhijjah itu dalam kajian fikih Islam itu masuk kategori fikih ijtimai. Fikih yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Maka penetapannya didelegasikan kepada ulil amri atau pemerintah setelah mendengar berbagai pertimbangan keagamaan dari lembaga yang memang punya otoritas. Di dalam hal ini ada lembaga falakiyah, kemudian ahli-ahli astronomi. Nah, karena dia sifatnya fiqhiyah, memang memungkinkan terjadinya perbedaan pandangan dalam metode maupun proses penetapannya. Sehingga yang paling penting adalah kesadaran kita bahwa ketika kita memulai awal Ramadan itu dengan ilmu. Kalau dengan ilmu maka itu bisa disikapi secara dewasa tanpa harus mempertentangkan satu dengan yang lain. Saya kira itu kuncinya. Jadi kita memulainya dengan ilmu dan semangat untuk bersama di dalam kerangka menjalankan aktivitas ibadah secara baik. Iya, baik. Pak Niam kan saat ini sedang berada di Arab Saudi dan sementara kita tahu juga bahwa di Arab Saudi ini memulai 1 hari lebih awal begitu ya daripada kita di Indonesia. Apakah ini memang karena perbedaan waktu ataukah memang ada metode yang berbeda gitu Pak digunakan untuk menentukan hari pertama puasa atau awal puasa ini? Ya, mengenai metode penetapannya ini Saudi dengan pemerintah Indonesia itu sama, yaitu dengan mendahului pelaksanaannya melalui ru'yatul hilal bil fi'li atau menyaksikan bulan dengan ru'yah secara langsung ya. Makanya penetapannya juga setelah dilakukan proses ru'yah yang dilakukan oleh tim peru'yah, setelah itu dilaporkan kepada pemerintah melakukan pengkajian hingga penetapannya. Nah, kenapa Saudi lebih awal, sekalipun metodenya sama, karena memang soal posisi juga. Jadi ketinggian hilal di Saudi itu sudah memungkinkan untuk bisa diru'yah. Berbeda dengan di Indonesia kemarin, ketinggian hilal secara astronomis baik dengan mata kepala maupun dengan alat bantu teknologi itu belum memungkinkan untuk bisa dilihat atau ghairu mumkinin liru'yah. Tetapi terlepas dari itu memang ini lagi-lagi persoalan masalah fikih ijtimai. Hal yang lebih penting menurut hemat saya adalah bagaimana kita secara bersama-sama mengoptimalkan kehadiran bulan Ramadan ini untuk meningkatkan keimanan ketakwaan, baik yang terkait dengan urusan personal kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun terkait dengan posisi kita sebagai makhluk sosial. Puasa itu adalah ajaran agama yang melahirkan sisi kedisiplinan, kemudian sisi kesehatan. Jangan sampai pelaksanaannya justru bertentangan dengan salah satu hikmah dari pelaksanaan ibadah puasa. Sebagaimana kita tahu, hari ini tren angka penularan wabah COVID sudah semakin rendah ya, sehingga
kondisi real ini kemudian diikuti dengan pelonggaran aktivitas sosial, termasuk di dalamnya adalah aktivitas sosial keagamaan. Maka tahun ini pelaksanaan aktivitas ibadah yang basisnya adalah jamaah bisa dilakukan dengan kondisi normal, sekalipun tetap dengan protokol kesehatan dan juga tanggung jawab untuk menjaga kesehatan agar tidak memperluas kembali paparan COVID ini. Baik, tadi Anda katakan memaksimalkan ibadah, begitu, ini perspektif yang menarik. Pak, ketika memang hari ini kita di Indonesia sudah mengalami pelonggaran, bagaimana kemudian fatwa MUI, Pak, soal tata ibadah, utamanya misalkan seperti sholat tarawih, dan juga bagaimana saf ketika sholat tarawih maupun sholat wajib lainnya? Ya, terima kasih ya. Kalau di Madinah Al-Munawwarah ini kan sudah 2 kali tarawih ya. Setelah saya menyaksikan secara langsung pelaksanaan tarawih di Madinah dengan panduan keagamaan yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, saya kira ini menemukan aktualitasnya ya. Yang pertama, pelaksanaan aktivitas puasa dimulai dengan ru'yah oleh tim dan juga ditetapkan oleh pemerintah, itu sama. Kemudian yang kedua, seiring dengan menurunnya kasus COVID, maka kita bisa melaksanakan aktivitas ibadah balik normal dengan merapatkan shaf. Dan di Makkah, di Madinah juga seperti itu. Di Indonesia juga tren kemenurunan sudah semakin tajam ya, sehingga sudah memungkinkan untuk merapatkan shaf. Tetapi kondisi COVID belum sepenuhnya hilang, sehingga kedisiplinan masing-masing jamaah untuk menjaga protokol kesehatan tetap menjadi prioritas ya, seperti memakai masker. Nah, anjuran memakai masker tetap dilakukan oleh petugas ya di 2 tanah suci ini. Dan itu sama juga komitmen kita untuk terus menjaga agar kondisi yang baik ini tetap kondusif dan terus lebih baik. Kemudian poin yang berikutnya, ini momentum ya, momentum untuk kita melakukan muhasabah dan juga mengakselerasi proses penanganan wabah COVID dengan 2 dimensi sekaligus. Dimensi ilahiyah, kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar wabah ini segera diangkat dan kita dipulihkan, kemudian bangsa kita diberikan kebaikan, keberkahan, dan juga pemulihan secara cepat, masyarakatnya guyup, kemudian penuh kebaikan. Kemudian ikhtiar lahir, ketika pemerintah memberikan catatan misalnya mengenai pelaksanaan buka bersama, kemudian catatan terkait dengan mudik bersama ya. Tentu ini bagian dari ikhtiar lahiriah untuk mengadaptasi 2 kondisi sekaligus. Yang pertama kondisi kemenurunan yang kemudian ada pelonggaran aktivitas sosial. Ini kita syukuri. Tetapi kondisi yang kedua belum sepenuhnya hilang, maka kita juga tetap waspada dan juga hati-hati. Tadi maghrib saya ikut buka bersama di Masjid Nabawi, dan ternyata memungkinkan juga buka puasa bersama atau bukber ya tanpa ngobrol. Nah, ini sebenarnya imbauan yang kemarin sempat menjadi diskusi publik, bagaimana mungkin bukber tanpa ngobrol, dan ternyata lebih 1 juta orang buka bersama di Masjid Nabawi nggak pakai ngobrol dan bisa. Tetapi esensinya kalau soal ngobrol atau tidak itu adalah soal kontekstual kondisi ya, kondisional dan juga kontekstual. Ketika kita buka bersama dengan komunitas yang diyakini kondisi sehat kemudian terproteksi, ya ngobrol saya kira bukan sesuatu yang terlarang ya. Tetapi kalau ngobrolnya ngalor ngidul nggak jelas, nggak ada manfaatnya, apalagi kemudian barin gosip, kemudian ngobrolin hal yang nggak bermanfaat, ya tentu nggak pakai COVID pun juga itu tidak dianjurkan.
Betul, artinya gosip, gibah tanpa puasa pun itu sebenarnya, tanpa COVID pun itu sebenarnya tidak boleh begitu ya? Nggak boleh ya. Tapi menarik ya, tadi Pak Nia mengatakan bahwa yang namanya ikhtiar itu harus selalu dilakukan gitu ya. Salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan atau imunitas kita adalah vaksin nih Pak Niam. Lalu bagaimana nih mungkin buat masyarakat ingin tahu hukum vaksin yang berlaku gitu saat berpuasa, apakah boleh, kemudian swab test juga ya, betul, Bram betul. ya? Kira-kira membatalkan kah Pak? Ya, terima kasih ya. Jadi vaksinasi COVID itu kan dengan memasukkan dengan jarum suntik ya, memasukkan vaksin dengan jarum suntik di jalan yang tidak muqtad ya, tidak lewat mulut dalam bentuk drop atau tidak lewat dubur dan sejenisnya. Maka secara fikih proses vaksinasi tidak membatalkan puasa ya. Cuma memang prakteknya harus dilihat apakah dia aman atau tidak bagi orang yang berpuasa. Karena pada saat orang berpuasa, apalagi di siang atau sore hari, kan kondisi fisik cenderung menurun. Nah, ini perlu observasi apakah pelaksanaan vaksinasi bagi orang yang berpuasa itu aman atau tidak. Tapi mengenai aspek keagamaannya, vaksinasi di bulan puasa itu tidak membatalkan puasa. Pilihannya memang kalau seandainya vaksinasi dalam kondisi perut lapar, kemudian daya tahan tubuh menurun, ya kita bisa vaksinasi di malam hari setelah kondisi bugar. Nah, hal yang lain terkait dengan pelaksanaan swab test, ya, baik yang PCR maupun yang antigen dengan memasukkan pengambilan sampel melalui hidung. Dari hasil observasi dan juga penjelasan ahli pada saat rapat di Komisi Fatwa, proses memasukkannya itu tidak sampai ke tenggorokan, tidak sampai ke perut yang membatalkan puasa. Karenanya praktek swab test baik yang antigen maupun yang PCR itu tidak membatalkan puasa. Nah, ketika ada proses testing, tracing, treatment untuk kepentingan penanganan dan penanggulangan wabah COVID-19 dalam situasi Ramadan ini diperkenankan. Artinya, Ramadan tidak menjadi faktor penghalang untuk melakukan tindakan medis guna melakukan penanggulangan wabah COVID-19. Baik, artinya diperbolehkan, tapi kembali sekali lagi melihat bagaimana kondisi ya, apalagi akan divaksin seperti apa yang disebutkan oleh Pak Niam tadi. Tidak membahayakan tentunya ya. Tidak membahayakan, betul sekali. Pak Niam, terima kasih telah bergabung bersama kami langsung dari Arab Saudi, sudah bergabung bersama kami di Connected Ramadan pagi ini. Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam, terima kasih telah bergabung bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.